luar negeri untuk A, B, C, D, F, G selama 10 hari untuk Duta Muda ASEAN ini. Dan itu saya melakukan perjalanan sendiri dari Korea ke Indo, balik lagi dan izin ke, ya kalau kita mau berprestasi juga tetap harus memedulikan refreshing kita gitu. Nah akhirnya itu yang Jepang Pak case-nya. Alhamdulillahnya ASEAN juga sudah cukup berkeliling di ASEAN, di Malaysia, Thailand, Singapura dan lain-lain. Nah yang Asianya itu Jepang, Korea, Cina. Nah itu sudah tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa. Seorang mahasiswi 3 tahun 1 bulan lulus dengan cum laude. Intan Sari Adira Putri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik yang lulus dalam waktu 3 tahun 1 bulan 22 hari. Yang lebih menarik adalah beliau adalah Sekjen BEM KMUGM. Dan tidak kalah menarik, beliau adalah sukanya jalan-jalan ke sana kemari, tahu-tahu 3 tahun setengah bulan itu cum laude. Ayo kita sapa Mbak Intan Sari Adina Putri. Bagaimana Mbak Intan kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman semua juga baik kabarnya, Bapak juga baik. Amin. Alhamdulillah. Pemirsa, ini Mbak Intan ya. Coba kita pertanyakan satu pertama dulu, yaitu bagaimana Mbak Intan ceritanya? Kok heboh? Biasanya itu di UGM lulus itu 3,5 tahun, paling cepat itu yang saya dengar, atau 3 tahun 8 bulan. Ini kok 3 tahun 1 bulan cum laude lagi. Bagaimana ceritanya? Terima kasih sebelumnya Pak sudah menanyakan dan juga memberi kesempatan saya untuk sharing. Jadi teman-teman semua sedikit bercerita ya mungkin ya Pak ya. Jadi sebenarnya ini juga satu pencapaian yang saya sangat syukuri karena memang saya sebenarnya seperti yang tadi Bapak katakan suka lomba-lomba ya, suka lomba dan dalam negeri. Kemudian kemarin juga sempat exchange ke Korea Pak. Exchange studi di Korea University 1 semester, itu semester 5 dan juga akhirnya saya mendapatkan bimbingan juga di sana, mendapatkan topik skripsi juga yang saya yakini itu insya Allah bermanfaat gitu ya untuk menganalisis Indonesia juga. Dan akhirnya dari situ saya mengejar bagaimana hal-hal apa yang perlu saya siapkan gitu ya. Jadi ada KKN sebenarnya ya, kalau misalnya mahasiswa sebelum dia lulus sidang skripsi itu harus KKN lah, apalah gitu ya, banyak ya Pak ya. Tapi dari situ saya mempersiapkan dari jauh hari Pak. Jadi sejak saya semester 2-3 itu saya coba memulai melihat kira-kira bidang apa yang saya memang bisa tekuni, bidang yang memang bisa nanti saya lanjutkan menjadi topik undergraduate thesis saya juga. Kemudian dari organisasi pun saya juga memetakan kira-kira di bagian apa sih saya ini bisa sekaligus dapat benefit. Jadi saya kebetulan di kajian strategis Pak, di sejak ya teman-teman semua tahu ya mungkin ya yang di organisasi ada analisis strategis atau kajian strategis. Itu satu kementerian sendiri di BMKM UGM, termasuk di fakultas juga saya kebetulan sempat jadi kepala divisinya juga. Jadi di situ kita membahas berbagai isu ya, berbagai isu sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang memang lagi problematik dan lain-lain. Dan akhirnya dari situ juga saya mengasah critical thinking itu teman-teman dan Bapak untuk bisa nanti saya olah jadi berbagai topik esai dalam perlombaan atau dalam debat ya. Saya juga suka ikut lomba juga, termasuk salah satunya dalam akademik gitu, karena kebetulan jurusan saya kan manajemen dan kebijakan publik, jadi sangat relate dengan isu-isu tersebut gitu. Jadi berbagai aktivitas Mbak Intan memang bersinergi dengan berbagai kegiatan atau perkuliahan yang ada begitu ya. Kita mulai dari penggalian, yaitu Mbak Intan pada waktu prosesnya adalah
sebagai aktivis di BEM fakultas ataupun universitas. Bahkan yang saya dengar juga sebagai bendahara HMI Sipol UGM. Bagaimana ceritanya berbagai kegiatan itu bisa dilahap, tetapi kuliahnya juga tidak amburadul. Iya, terima kasih Pak. Ini juga alhamdulillahnya kebetulan sedikit bercerita ya, karena mungkin kita tidak bisa lepas dari bagaimana kita tumbuh di masa lalu. Jadi saya izin memberikan inspirasi juga kepada teman-teman. Kebetulan sejak saya SD, ini sharing aja ya Pak ya, sejak saya SD kelas 1 hingga kelas 3 SMA itu kebetulan hanya ranking 2 itu 2 kali Pak. Jadi selama itu ranking 1 terus alhamdulillah. Dan saat saya sekitar SD kan ada ikut Olimpiade Science Square, kemudian SMP dan lain sebagainya. Nah SMP itu saya kemudian diminta untuk jadi ketua OSIS, untuk mencalonkan ketua OSIS. Tadinya saya ragu karena saya merasa aku ini fokusnya akademik loh, aku jagonya emang di akademik kayak gitu istilahnya, berprestasi segala macam. Udah itu aja gitu. Tadi saya mikir kayak gitu, tapi akhirnya kepala sekolah saya saat itu dan beberapa guru-guru dan teman-teman itu bilang bahwa pinter itu nggak cukup gitu. Maksudnya pinter kamu ranking 1 Olimpiade apapun, setinggi apapun IP kamu itu nggak cukup gitu. Kalau kamu nggak dalam tanda kutip bandel gitu ya, bandel artinya mengeksplor dunia gitu. Jadi itu yang mungkin saya maksudnya nanti juga kalau saya mikir bahwa kalau ilmu setinggi apapun yang saya hafalkan gitu ya, mungkin teori apapun lah itu, rumus apapun gitu ya, nggak akan ada gunanya atau fungsinya ketika saya nggak terjun langsung ke teman-teman di luar sana. Maksudnya terjun langsung melihat realita yang ada, yang permasalahan di dunia nyata tuh seperti apa sih gitu kan, atau bagaimana kita saling menghadapi satu sama lain dalam proses bersosialisasi seperti itu. Jadi akhirnya SMP itu ketua OSIS, tapi sambil Olimpiade juga, sambil ada jadi dewan dalang pramuka juga SMA. Dan alhamdulillahnya SMA juga diberikan amanah lagi, diminta nyalon juga ketua OSIS, kepilih lagi gitu. Jadi jadi mungkin ini ya karena terbiasa juga memang mindset saya sudah terset. Berarti sebagus-bagusnya akademikmu tuh tetap harus diimbangi dengan kebermanfaatan gitu ya, istilahnya apa sih yang bisa kita explore dari diri kita, kemudian aktualisasikan lah ilmu itu gitu. Akhirnya ya udah deh ikut saya juga ini ngeband juga, teater, seni-seni ngeband teater, luar biasa. Ya. Mbak Kintan, kalau boleh di SMP SMA mana? Ini pemirsa pengen tahu, ini kok kelihatannya orang-orang kota begitu. Gimana ini? Saya ini Pak, karena walaupun saya lahir di Malang ya, lahir dan kecil di Malang, tapi memang domisili KTP di Jakarta Utara, tapi domisili Bogor. Jadi saya agak bingung gitu bercerita tentang masa lalu gitu ya. Nah, tapi ada keturunan juga dari ayah itu dari Bugis, tapi saya menghabiskan sekolah SD SMP itu di salah satu sekolah swasta Islam ya, namanya Cikal Harapan. Itu ada di daerah Serpong, ada di Bogor juga ada, dan ada beberapa daerah lainnya ya di Jabodetabek itu. Dan dari situlah di Cikal itu saya diajari untuk berplanning. Jadi menariknya ini dari saya kelas 1 SD sampai lulus SMP itu saya setiap tahun selalu dikasih emang dari sekolah gitu ya, tapi nggak semua siswa ngisi Pak. Jadi ini yang mungkin agak membedakan gitu ya. Dan di buku ini namanya buku diary atau agenda sekolahku, itu kita selalu membuat my plan this month, my plan this year. Jadi dari kecil saya sudah terbiasa untuk set target seperti itu. Jadi bulan ini target aku ini gitu, targetku ini. Di akhir bulan kita review mana yang tercapai, mana yang enggak, target tahunan seperti itu. Jadi dari situlah mungkin terlatih ya untuk terbiasa memplanning dan juga menargetkan sesuatu gitu mungkin Pak, untuk memplanning dan memanage waktu, memanage kegiatan yang luar biasa. Pak Guru memang hebat, tidak cukup hanya nilai atau IP, tetapi kegiatan itu yang harus ditampilkan di publik itu. Pak Kintan, dalam perjalanannya selanjutnya
di kampus pun Mbak Kintan juga tidak menjauhi dunia OSIS-nya tadi. Jadi kan ketua OSIS SMP, tapi di kampus pun juga aktif betul. Apakah hal ini tidak mengganggu perkuliahan Mbak Kintan pertama, dunia remaja Mbak Kintan kedua, ketika mungkin dunia kan juga Mbak Kintan sebagai CEO, yang nanti CEO-nya juga diceritakan juga. Apakah hal itu tidak mengganggu Mbak Kintan? Oke, sebenarnya justru ya Pak ya, kalau boleh kita buka saja gitu ya, itu memberikan keseimbangan kalau dari yang saya rasakan ya, karena pada akhirnya dari situ juga saya menemukan dunia remaja ya, pasti ya ada sangat berbunga-bunga gitu juga. Ternyata ya kalau dari pepatah Jawa kan Weting Tresno Jalanan Saka Kulino itu akhirnya terjadi gitu Pak. Jadi dari situ juga saya mendapatkan ya seperti itulah gitu, dan akhirnya dapat partner yang satu visi kayak gitu kan, jadinya enak ya saling mendukung gitu Pak. Jadi kebetulan saya juga bertemunya itu tuh di ketika simulasi aksi. Jadi kita di Visipol tuh ada simulasi ini ya penyampaian pendapat lah seperti itu. Ya udah bertemunya di situ sama-sama mewakili jurusan. Ya udah akhirnya akrab dan ya insya Allah gitu ya, maksudnya berpartner terus seperti itu. Jadi ada keseimbangan di sana. Kemudian juga yang tadi ya untuk Global Empowerment Steps namanya, yang itu startup-nya ya, Global Empowerment Steps itu. Benar, itu social startup sebenarnya Pak konsep. Konsepnya social startup. Benar. Jadi memang sebenarnya menariknya juga karena saya tipe yang sangat menghargai masa lalu ya, mungkin saya menghargai apa yang sudah ada di belakang, tapi yang bagus-bagus gitu Pak. Jadi kemarin 2017 itu kan saya masuk jadi mahasiswa UGM. Itu ketika di SMA sebenarnya meninggalkan project di Bantar Gebang. Jadi itu salah satu program unggulan periode OSIS saya sebenarnya, yang diinisiasi bersama teman-teman wakil saya, sekretaris saya, untuk pemberdayaan sebenarnya sifatnya charity di tempat pembuangan sampah terpadu di Bantar Gebang ya, yang terbesar di Indonesia. Dan akhirnya kita riset Pak di sana, teman-teman semua kita riset. Ternyata di sana anak di Bekasi ya, kota metropolitan yang luar biasa, banyak industrial, tempat-tempat industri, itu anak-anak di sana nggak dibolehkan bahkan oleh orang tuanya untuk sekolah. Bahkan ada salah satunya yang nangis juga di pundak saya gitu kan Pak. Mereka nangis juga gitu di atas puncak sampah gitu, kita mendaki sampah kan bergunung-gunung ya. Dan di situ akhirnya muncullah gitu oh ini nih maksudnya lo tuh kuliah itu tuh gini nih tujuan lo gitu. Jadi saya mulai mikir sama teman-teman. Akhirnya saya bersama teman-teman itu, teman-teman yang wakil OSIS saya, sekretaris saya yang udah lancar ya Pak di univ-univ lain. Akhirnya kita sepakat untuk membuat satu badan ini untuk pemberdayaan masyarakat seperti itu. Jadi alhamdulillahnya sekarang di Jogja juga lagi pembuatan pupuk organik cair Pak untuk hasil masyarakat di TPST Piungan, bekerja sama dengan BEM juga dan beberapa komunitas lain seperti itu. Jadi itu juga salah satu itu yang jadi semangat saya gitu Pak. Kalau capek, kalau aduh mager atau capek, itu justru ada orang-orang di luar yang perlu gue bantu gitu sih Pak. Jadi semangat juga gitu. Pemirsa, jadi pilihannya itu Mbak Kintan, pilihannya itu adalah startup sosial, bukan startup yang bisnis murni. Padahal sebetulnya kalau berbicara siswa SMA, SMP atau mahasiswa itu kan mengarah ke bagaimana ya kapital, materi. Tetapi yang lebih hebat lagi adalah semenjak ketua OSIS sampai hari ini, meskipun beliau mahasiswa bahkan sampai lulus pun masih perhatian. Jadi kadang-kadang kan kalau berbicara pemerintah saja ganti program, ganti rezim, ganti pemerintah, itu sudah ganti yang namanya program. Ini meskipun sudah tidak ketua OSIS, tetap melanjutkan dengan startup-nya tadi. Apa yang mendasari pemikiran tersebut Mbak Kintan? Makasih Pak. Ini ya, jadi saya juga sebenarnya ikut merinding gitu ya kalau misalnya membahas tentang pengabdian gitu karena saya sendiri ketika
sebenarnya kan cita-cita saya jadi dokter Pak, ini lucunya. Oh. Sebenarnya kan cita-cita saya jadi dokter, kemudian dulu juga OSN-nya biologi, jadi apa ya, sudah pas lah di tracknya jurusan kedokteran gitu ya. Terus nilainya juga paling tinggi tuh kimia, bio. Jadi tapi memang pada akhirnya memang ya Tuhan punya rencana yang paling baik gitu ya. Mungkin kalau di kedokteran juga saya tidak belajar bagaimana tentang suatu governance gitu, sistem tata kelola dan lain-lain. Nah akhirnya di sini saya di MKP ini akhirnya berpikir Pak bahwa ternyata hal-hal yang bagus, misalnya kebijakan gitu ya, bisa sangat subjektif maupun objektif ya. Subjektif dalam hal tadi ya ada rezim, kemudian ada kepengurusan OSIS lah gitu kan, rezim juga ya Pak. Rezim untuk menampilkan yang lebih, pasti pengurus baru akan menampilkan yang berbeda. Kan begitu. Benar. Ini malah tetap menampilkan yang lama begitu loh. Iya. Nah di situ saya berpikir Pak bahwa ternyata yang paling akan bisa konkret manfaatnya itulah istilahnya ya. Dalam artian ketika kita mau tujuan utama kita tuh adalah memberikan benefit to people gitu ya. Maksudnya seluas-luasnya orang yang bisa kita reach out, adanya reformasi gitu ya, reform dari satu hal ke hal lain yang terlalu signifikan, bahkan itu justru memiliki banyak cost gitu ya. Nah akhirnya saya berpikir bahwa kalau tujuan kita semua itu udah sama gitu, tujuan kita ya bantu orang gitu, giving benefit to people gitu, walaupun ya ini kan masih non profit gitu kan, tapi at least kamu punya kontribusi gitu. Jadi akhirnya kita bersepakat bahwa the most important thing atau hal yang paling penting di hidup ini tuh sebenarnya kan adalah ya kita sebagai entity, kita sebagai manusia ya giving benefit to people, to this world gitu ya. Memberikan kebermanfaatan kayak gitu akhirnya. Nah terus yang pertanyaannya tadi Pak ya, kok bisnis misalnya kayak profitnya dari mana gitu ya, rezekinya dari mana gitu ya, kok mau ya capek segala macam, bahkan di BEM di berorganisasi yang kita ngurusin masyarakat di desa lah, ngurus sosmas, bantu program bantu mahasiswa, UKT dan lain-lain kan kita juga nggak dibayar gitu bahasanya ya, istilahnya kita nggak ada yang menggaji lah. Apa keuntungan saya kan begitu gitu kan. Pertanyaannya kan pasti seperti itu ya bagi mungkin secara rasional lah seperti itu. Tapi ternyata emang Tuhan tuh nggak tidur gitu ya, maksudnya ternyata memang justru semakin banyak yang kita berikan ke orang, semakin banyak yang kita istilahnya dedikasikan gitu ke orang banyak, and our purpose kita adalah ya udah membantu dan giving. Jadi ketika kita fokus on giving gitu, ternyata benefit yang balik itu justru berkali-kali lipat. Entah itu kalau mungkin sebagai mahasiswa dulu ya saya lomba terus menang, insentif ajukan dapet gitu ya. Alhamdulillahnya sering, jadi lumayan bisa nabung buat deposito dan lain sebagainya gitu kan, dan amazing juga gitu, maksudnya makanya saya ketika kan cukup sering juga ya diundang misalnya webinar untuk sharing tentang development gitu, saya selalu bilang jangan fokus ke gaining gitu, jangan fokus ke gaining, achieving gitu atau menerima itu, tapi fokus aja ke giving. Ketika kita fokus ke giving itu nanti akan masya Allahnya gitu ya, akan siklusnya itu juga akan bagus gitu. Jadi ketika kita give feedback give kebaikan ya pasti ribuan kali yang datang balik ke kita gitu sih Pak. Jadi alhamdulillahnya ya tawaran-tawaran macam-macam gitu ya, karena di Instagram juga cukup aktif, terus ada yang endorsement lah, membantu UMKM dan ngisi-ngisi training, kemudian juga tadi ya lomba-lomba insentifnya ke UGM minta gitu, ini Pak udah membang prestasi nih ya gitu kan. Pasti ada gitu, di Unif kan juga ada proses seperti itu ya, dan alhamdulillahnya it makes me survive gitu until now. Jadi fokus ke giving, memberikan sesuatu secara tidak langsung terhadap diri sendiri sebetulnya begitu ya. Bener banget Pak. Ya dari kecil saya sebenarnya suka ngumpulin quotes ya Pak ya. Ibu saya tuh mungkin kecerdasan words ya, jadi intuiting extrovert, tapi dan membaca tapi juga
ngumpulin kalimat-kalimat bagus, saya tempel di pintu, saya tempel di kamar. Nah akhirnya itu ternyata yang akhirnya saat ini tuh saya aplikasikan gitu Pak. Jadi kadang iya ya dulu gue ngumpulin gini, tapi ya bagus aja dulu gitu, wah keren nih kata-kata. Oh ternyata di saat ini nih, saat-saat kita udah mulai mengenal dunia gitu ya dengan lebih luas, oke, ini saatnya gue praktekin kayak gitu sih Pak kasarnya. Oke, dalam perjalanannya ketika menjadi mahasiswa, Mbak Intan mengikuti lomba di Unpad, kemudian menjadi juara 1. Mungkin bisa diceritakan lika-likunya bisa menjadi juara 1 dan mungkin ada yang lainnya juga. Silakan Mbak. Oh ini jadi tahu ya Bapak ya, jadi bisa tahu ya. Iya waktu itu festival Pajajaran ya waktu itu di juara 1-nya itu menarik banget Pak. Ini kok pas ya ini yang diambil. Jadi waktu itu kebetulan saya baru ada lomba yang lain, terus akhirnya itu baru bisa jadi presentasinya itu jam 10. Saya tuh baru nyampe Bandung jam 7 pagi naik kereta dari Jogja ya. Terus itu jadi jam 7 baru sampai, langsung ganti jam 10 presentasi ya sampai zuhuran gitu. Maghribnya langsung balik Jogja karena besok ada agenda. Jadi itu jadi bener-bener singgah di Bandung itu hanya berapa? 7 jam, 6 jam lah itu. Jadi memang benar-benar fokus ke sana dan kita tinggal satu orang gitu. Satu orang itu ya jaga-jaga lah kalau menang gitu kan, ada yang maju gitu kan Pak. Jadi saya benar-benar seperti itu. Jadi siklusnya terbiasa seperti itu, dan yang Bandung ini sangat-sangat struggle-nya itu panjang sebenarnya Pak. Proses penelitian itu di Kalisode, sebuah wilayah pinggiran sungai ya di Jogja, dan itu kita join dengan aktivitas budaya masyarakat juga, deep talk lah gitu ya, deep talk dengan masyarakat dan lain-lain. Tapi di Bandungnya itu ya harusnya bisa jalan-jalan dulu lah segala macem. Ternyata cuma oke, hanya 6 jaman lah. Tapi saat itu memang saya yakin gitu bahwa yaudah yang penting effort dulu aja, dan usaha itu nggak mungkin banget mengkhianati hasil gitu. Proses pasti bagus, kalau proses lo bener pasti dapatnya juga bener gitu lah, pokoknya kayak gitu Pak. Dan kebetulan juga ada beberapa, saya minta video dari beberapa teman dari Afrika, dari Afghanistan juga untuk mendukung lomba saya itu. Jadi ada kita bikin produk gitu kan ya Pak, saat itu bikin produk, terus misalnya pakai bahasa Inggris gitu ya, tolong dong dukung ini kalau kalian suka budaya Indonesia, bikinin semangat gitu. Akhirnya mungkin itu juga ya yang bikin jurinya juga seneng nih, asik nih gitu kan. Nah, jadi saya dari situ berpikir berarti ini nih prosesku udah bener nih, berarti ini adalah hasil dari proses yang udah kita sama-sama lakuin satu tim itu gitu sih Pak. Meskipun pada waktu berangkat belum yakin bahwa ini akan menang kita waktu itu. Belum Pak, malah kan sangat ini ya, karena dengan terburu-buru gitu kan, takutnya kan ntar takutnya pas presentasi ke distract atau apa gitu ya, karena bener-bener jam 7 baru sampai, bahkan macet gitu ya, dijemput panitia dan lain-lain, langsung ganti baju, langsung presentasi. Itu sangat-sangat dynamic gitu ya prosesnya. Tapi dari situ akhirnya ya lagi-lagi saya belajar gitu kan, saat itu masih tahun pertama ya, 2018 awal ya, masih baru 6 bulan di UGM. Jadi ya inilah dunia mahasiswa gitu, kita harus beradaptasi, kita harus agile. Gitu sih Pak. Kita sebelum melanjutkan yang tema lainnya, Mbak Intan tadi kan bercerita disupport dari mahasiswa dari beberapa negara. Kok bisa ya masih awal-awal sebagai mahasiswa bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan mahasiswa luar negeri? Bagaimana caranya supaya ini para pemirsa yang mahasiswa itu ingin juga membangun jejaring dengan mereka? Oh iya ya, jadi sebenarnya ini sedikit iklan juga sebenarnya Pak. Dari pas SMA itu kan, pas saya masih jadi dokter, itu masih ingin jadi dokter gitu ya. Saat itu karena ketua OSIS kan suka mondar-mandir ya, jadi ujiannya saat itu susulan di ruang guru dengan guru kimia saya, Bu Husna, itu sangat pokoknya ini banget lah,
keras banget segala macam, tapi dia support gitu. Nah saat itu dia tanya, Kintan kamu mau di mana kuliah nanti gitu. Saya bilang ambil kedokteran lah Bu, kan bagus ini nilai-nilai saya kimia bio gitu kan. Udah pede gitu Pak saat itu. Terus saat itu beliau bilang, kamu ini cocoknya internasional gitu. Nah, saya bingung Pak di situ. Wah, internasional apa sih Bu? Kan saya pengennya jadi masuk kedokteran. Nah akhirnya ya udah itu sebatas iklan aja. But at the end, di akhir saya nggak keterima SBM di kedokteran manapun. Jadi akhirnya saya melihat ada jurusan Public Policy and Management International Undergraduate Program. Jadi MKP, jurusan Manajemen Kebijakan Publik yang saya ikuti ini di kuliah itu adalah program internasionalnya yang saya pilih Pak. Jadi memang saya sekaligus ingin, gue udah nggak jadi dokter, berarti harus lebih nih. Kalau misalnya di jurusan lain harus lebih. Nah itu salah satu yang membuka pintu saya. Tapi di semester pertama saya langsung join komunitas mahasiswa berprestasi Komapres di UGM. Dan dari situ ada lomba lomba tapi lebih ke position paper gitu Pak, di Erlangga di Surabaya. Dari asal Bapak ya mungkin ya. Bapak mengajar juga di Erlangga ASEAN Conference lah intinya. Tapi itu banyak lah mahasiswa asing yang berkumpul di sana. Nah, akhirnya saya mempresentasikan paper tentang SDGs saat itu, salah satu poin dari SDGs. Dan ya sudah di sana kenal sama teman-teman dari Laos, teman-teman Vietnam yang memang dari ASEAN, Afrika, US, Turki dan lain sebagainya seperti itu. Itu bahkan semester 3 atau semester 4? Oh semester 1. Oh iya. Semester 1. 17 bulan November. Oke, 17 bulan November 2018 kalau gitu ya. 2017. Oh 2017, baik. Mbak Kintan, ini kan itu luar biasa nih tadi yang berkenalan dengan sinergi semester 1. Belum tentu ini para pemirsa itu berani perkenalan saja nggak berani, apalagi berkomunikasi seperti itu tadi. Tapi sebetulnya Mbak Kintan tadi itu kalau saya melihatnya bukan tidak diterima di Fakultas Kedokteran, tetapi memang ya jalan hidupnya berbeda. Belum tentu yang menjadi keinginan kita itu adalah baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sebenarnya kan begitu Mbak Kintan. Pak, bener banget. Dan yang tahu yang terbaik itu ya Tuhan gitu kan. Betul. Seandainya Mbak Kintan di kedokteran mungkin tidak seperti sekarang. Iya. Bener banget Pak. Mbak Kintan, selanjutnya dalam perjalanannya Mbak Kintan tadi ikut pertukaran ke Korea University exchange. Mungkin bisa diceritakan, mungkin hal itu bisa menginspirasi kepada para mahasiswa, karena pada hari-hari ini ketika ada Merdeka Belajar ataupun program-program fixing lainnya, ada sebagian yang tidak berminat padahal sesuatu. Silakan Mbak Kintan. Oke. Makasih sebelumnya Pak, karena ini juga yang cukup sangat berkesan di masa perkuliahan saya. Jadi untuk Asian Study ini sebenarnya yang membuat itu agak rumit gitu ya saat di masa 2019 ya, bulan Agustus hingga Desember. Itu di bulan Oktober kebetulan saya terpilih untuk masuk ke Duta Muda ASEAN Pak dari programnya Kementerian Luar Negeri. Dan itu diminta 10 hari karantina di Indonesia. Jadi di salah satu hotel di Jakarta digembleng oleh Kementerian Luar Negeri untuk ABCDFG selama 10 hari untuk Duta Muda ASEAN ini. Dan itu saya melakukan perjalanan sendiri dari Korea ke Indo, balik lagi dan izin ke profesor satu-satu untuk living ya, karena Korea tuh agak keras ya Pak ya, maksudnya untuk studinya agak ketat banget. Jadi ketika kamu nggak ikut kelas gitu, ketika saya nggak ikut kelas saat itu, saya harus izin benar-benar dan memastikan kalau saya bisa mengejar materi. Nah itu another things ya Pak yang mungkin bisa mengini juga teman-teman, karena yang penting kamu ngejar gitu intinya ke teman-teman semua. Yang penting kita bisa memanage ya, gimana sih caranya gitu, strategi biar kita nggak lost dua-duanya gitu. Nah dan alhamdulillahnya justru dari Duta Muda ASEAN ini profesor-profesor di sana malah jadi tertarik gitu Pak. Jadi alhamdulillahnya malah saya dikasih selamat, dibimbing gitu ya istilahnya. Dan tadi ya ada Prof Jin Wok Choi juga yang akhirnya
memberi saya masukan untuk skripsi dan lain-lain. Nah, untuk dan alhamdulillahnya juga IP-nya di sana 4 satu semester. Jadi langsung semua alhamdulillah. Jadi mungkin itu juga karena hasil ini juga ya. Nah, kalau sistemnya ya mungkin buat border dulu, jangan buat batasan. Aduh, aku tuh nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa pokoknya jelek lah speakingnya, ntar gimana kalau ngobrol sama bule dan lain-lain gitu ya. Pasti banyak ketakutan gitu ya Pak kalau teman-teman sekarang untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran di luar dan lain-lain. Tapi mungkin pesan saya gitu untuk teman-teman semua, jangan buat limit dirimu dulu. So push your limit kalau bisa gitu, push your limit sampai limitless gitu kalau bisa. Nah, dari situ kamu akhirnya bisa sadar bahwa dirimu tuh potensinya banyak. Nah, dari situ kan saya jadi sadar juga ya Pak ya saat itu, oh berarti potensiku untuk mempunyai international relationship itu sangat besar dan alhamdulillahnya bisa tertunjang gitu. Karena apa tadi? Karena ada bravery, ada keberanian. Kemudian kita juga punya confidence ya, dan confidence itu juga awalnya itu semua dari mindset kita. Jadi mindset di Korea itu selama 1 semester atau beberapa semester? 1 semester Pak. Jadi exchange ya. Exchange 1 semester dan transfer kredit. Jadi matkul-matkul yang di sana bisa saya masukkan ke ijazah sekarang. Oke, pemirsa. Jadi kan asik ya berjalan-jalan ke luar negeri 1 semester, meninggalkan keributan yang ada di negeri. Tetapi ada sesuatu yang didapatkan. Yang lebih heboh lagi adalah di sana pun IP-nya luar biasa Mbak Kintan ini, dan bisa ditransfer menjadi nilai yang didasarkan nanti Mbak Kintan ya. Alhamdulillah. Selanjutnya Mbak Kintan, di dalam sebelumnya pada waktu itu semester berapa Mbak Kintan? Waktu di Duta Muda ASEAN dari itu berarti semester 5 Pak, pas di Korea. Oh, semester 5. Iya. Bagaimana membagi waktu, padahal posisinya selanjutnya, waktu itu ya kalau saya kalkulasi, itu juga sebagai aktivis di fakultas, begitu juga di HMI, ataupun lainnya. Sebelum ini kan tentunya sebelum menjadi section BEM KM UGM. Bagaimana membagi waktu? Benar sekali. Nah, jadi ini strategi sebenarnya. Kita kan ada strategi dan taktik gitu ya. Ada taktik gitu ya Pak dalam kita mengkalkulasi, memperhitungkan. Nah, sebenarnya saat itu ketika ditawari jadi bendum juga, itu saya bilang bahwa Mbak, aku di Korea gitu, aku nggak bisa untuk gini dan paling baru balik akhir tahun. Oke, akhir 2019. Bendum di BEM KM-nya ya? Bukan fakultas? HMI, Komisariat Fisipol. Di HMI-nya, Komisariat Fisipol. Ya. Nah, di situ akhirnya nggak apa-apa, jadi saya fokus untuk megang uang yang digitalnya gitu. Jadi yang saya transfer lah data-data seperti itu di saya, karena kan bisa jauh ya, bisa dari jauh. Tapi yang untuk yang kas yang fisiknya itu memang bukan saya seperti itu. Dan akhirnya kalau online it's fine, saya bisa melakukan gitu. Kemudian yang satu lagi yang di BEM Fakultas ya, di BEM Fakultas itu Dewan Mahasiswa Fisipol ya, kalau di Fisipol beda sendiri Pak. Dewan Mahasiswa Fisipol. Dewan Mahasiswa, jadi kita pemimpinnya tuh ada 6 gitu. Jadi memang yang dielu-elukan tuh adalah sistemnya tuh kolektif kolegial ya, karena kita tidak ingin dipimpin oleh satu kekuasaan tunggal gitu. Ceritanya seperti itu. Nah, tapi dari situ akhirnya saya kan memang sudah ditinggal 3 bulan terakhir ya sebelum demisioner. Jadi saya memutuskan untuk memaintain dari jauh, memonitoring dari jauh, tapi saya tetapkan PLT. Jadi untuk PLT posisi saya kepada salah satu adik tingkat yang memang sudah saya percayai lah, dan akhirnya adik tingkat ini juga sama-sama di BEM sekarang seperti itu. Jadi memang koneksi dan kepercayaan, trust dalam kita berrelasi itu sudah dibangun gitu ya, ternyata dari itu sebelumnya, dan alhamdulillahnya dapat dipercaya juga. Jadi bisa istilahnya bisa kita pasrahilah
pekerjaan kita seperti itu. Jadi sangat-sangat sebenarnya memang Tuhan sudah mengatur gitu, kita dipertemukan dengan orang yang tepat, dengan waktu dan sistem yang tepat. Jadi insya Allah kalau misalnya tujuan kita ya balik lagi untuk membantu, kemudian bikin sistem yang bagus dan lain sebagainya, pastilah dimudahkan oleh Tuhan gitu. Ini luar biasa ya, di luar negeri menggunakan pola negeri, tetapi tetap tidak meninggalkan dunia aktivisnya, baik di ekstra ataupun intra kampus. Sebagai bendahara pun bisa menggunakan digital, luar biasa ini. Selanjutnya pulang ke Indonesia, kalau boleh tahu. Sebelum kita melanjutkan tentang BEM sebagai sekjen BEM KM UGM, terkait dengan berbagai beasiswa yang didapatkan oleh Mbak Kintan, bisa diceritakan Bang, supaya pemirsa ini juga tahu bahwa orang sibuk itu pun juga dapat beasiswa. Silakan Bang. Oke Pak. Jadi sebenarnya sebenarnya saya tadinya ya ingin ikut beasiswa yang tidak istilahnya hanya asrama seperti itu ya Pak, yang memang ada pelajaran ininya segala macam, tapi kok nggak, ternyata jodohnya bukan di situ gitu. Lagi-lagi tuh Tuhan tuh memberikan kamu nggak tepatan kalau di sini gitu, ntar kamu gini gitu. Akhirnya ya udah nggak jadi sebenarnya saya sudah daftar ya salah satu beasiswa asrama rumah kepemimpinan, pernah daftar sampai tahap interview, tapi ternyata pas interview saya lomba final debat di Manado. Oke. Seperti itulah Pak, dan memang ya mungkin lomba debat mewakili kampus. Jadi harus memilih ya pada waktu itu ya. Iya kan, dan juga sebenarnya bisa untuk interview di Jakarta. Jadi kan saya harusnya Jogja ya, tapi interview pokoknya beda daerah, terus akhirnya ya intinya ya udah deh, bukan jodohnya lah gitu. Jadi terima juga akhirnya, terus tapi alhamdulillah pernah dapat exchange leadership scholarship exchange seminggu gitu Pak, di 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand, itu dalam satu kali perjalanan gitu ya. Satu session itu kita leadership scholarship di sana, dan diberikan pelatihan lah seperti itu di NUS, Malaya sama Thailand di ASEAN Center. Kemudian akhirnya berpikir lagi, udah di semester 5 kok kayaknya butuh beasiswa yang sifatnya yang sifatnya benar-benar bisa mengklaim UKT lah gitu untuk bantu orang tua gitu. Terus itu karena kan kebetulan juga ya gimana ya, tetap aja lah nih walaupun kita kan cara membanggakan orang tua berprestasi ya, udah cukup bangga harusnya gitu ya Pak ya. Udah cukup bangga, tapi kok tetap aja secara finansial kok kayaknya masih pengen gitu. Akhirnya di semester 6 semester 5 akhir itu ada beasiswa brilian, namanya Pak Brilian Scholarship, itu dari Bank BRI, BUMN, yang memang dari sini yang memang dicari itu kan leadership ya, ada leadership, prestasi akademik juga dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya di 2020 saya struggle buat itu, dan tidak ada bayangan akan diterima atau hanya ya udahlah coba-coba aja. Itu kan lihat di UGM ya banyak ya, wah nih rekomendasi nih. Karena nanti ada uang saku, uang penelitian, laptop, terus juga langsung ditarik di BUMN lah, intinya seperti itu. Nah, coba-coba aja, tapi saya pesimis Pak, karena memang saat semester 6 itu pulang dari Korea itu saya ada di MPR, ada kerjaan juga, kayak internship gitu ya, tapi ada proyek ya sifatnya perbantuan ya, tenaga perbantuan sidang tahun lalu seperti itu dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika saya seleksi, itu saat seleksi Brilliant Scholarship itu, saya sambil di lantai 10 MPR sambil izin ya Bu, Pak mau tes sebentar, terus sambil hektik seperti itu Pak. Dan ya udah saya ambil tempat di rooftop, saya ngerjakan dan harus on cam dan benar-benar terlihat gitu ya kita di seleksinya. Ya sudah, akhirnya saya tes di sana, terus tes wawancaranya juga di salah satu
ruang fraksi gitu, seperti itu. Dan ya udah akhirnya pengumuman ternyata lolos seperti itu Pak, dan baru di sana mengikuti prosesnya, ada social project, dan ternyata sangat fit dengan saya Pak, Brilliant Scholarship ini. Jadi memang dari Bank BRI juga salah satu bank yang memang ini ya mikro ya, fokusnya ke pembantu masyarakat, dan salah satu desa binaan di BMKM UGM juga salah satu daerah pelosok di Magelang itu ternyata di sana ada salah satu Brilling juga, salah satu yang memang saya pelajari dari beasiswa, ada bank yang memang membantu usaha mikro seperti itu. Akhirnya ya udah saya jadi menilik dan lebih memahami lebih lanjut lah gimana sih prosesnya membantu ekonomi mikro di desa, di pelosok seperti itu. Jadi Masya Allahnya tuh tadi nggak diterima di beasiswa yang lain gitu, atau tidak dijodohkan, tapi malah dijodohkan di sini seperti itu. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang juga masih training untuk nanti langsung lanjut di BUMN. Luar biasa. Ada saja korelasinya. Pak Intan, kalau saya dengarkan tadi kok banyak luar negeri ya selama kuliah. Padahal belum tentu pemirsa ini yang melihat ini pada waktu selama kuliah S1 itu pergi ke luar negeri. Boleh diceritakan dong beberapa negara. Tadi kan pertama Korea ya waktu exchange tadi. Iya, sebenarnya saya targetnya Pak, kalau ya beberapa negara yang mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa sehingga bisa, nggak tahunya kuliah yang umur 3 tahun 1 bulan itu bisa jalan-jalan keluar. Bener banget Pak. Sebenarnya kalau boleh jujur, saya di kelas itu sebenarnya jarang. Jadi ikut kelas itu yang benar-benar mendengarkan dan menyimak itu sebenarnya jarang. Kenapa? Karena suka lomba ya. Jadi seenggaknya 1 bulan itu seminggu tuh pasti pergi gitu Pak. Entah ke mana gitu. Jadi sekalian ke Padang, ada apa, lomba apa, debat di mana. Bahkan waktu itu sengaja gitu. Kadang kan ini ya prinsip saya, kalau kita produktif, kita ngambis gitu ya, jadi mahasiswa ambis, tetap harus diimbangi dengan refreshing dan juga senang-senang. Nah, biar nggak stres dan biar tetap bisa produktif gitu. Jadi itu prinsip saya, nggak mau memforsir diri lah. Jadi ketika saya lomba itu misalnya lombanya 3 hari ya, konferensi di Jepang, itu saya izinnya tuh seminggu lebih. Jadi seminggu. Konferensi di Jepang? Ya, itu alhamdulillah lolos Pak. Jadi kan submit tentang paper penelitian seperti itu, festival Hokkaido International Student Affairs lah, programnya PPI dengan pemerintah sana dan juga dengan universitas sana. Itu kami submit tentang riverbank community juga ya, tentang analisis disaster risk management bencana, tapi melalui sosial perspektif. Nah, submit lah, alhamdulillah lolos dan diundang untuk presentasi penelitian di Jepang. Nah, itu konferensinya 3 hari, tapi saya izin seminggu lebih karena udah Pak Bu, ini kan yang untuk membawa nama UGM gitu. Membawa, dan yang kan prosesnya lama ya, kita ambil tiket yang murah biar bisa transit di Malaysia, terus nanti kita transitnya juga sendiri. Misalnya ini juga strategi saya juga ya Pak ya, untuk sekalian tadi jalan-jalan tadi ya, untuk refreshing dan mengeksplor. Jadi misalnya tiketnya harusnya bisa langsung gitu, tapi mahal. Nah, saya ambil aja yang murah tapi ditransit di Malaysia 1 hari 1 malam, transit di Thailand 1 hari 1 malam. Jadi saat itu sekaligus kenalan dengan PPI sana, ada PPI dunia, makanya sekarang alhamdulillah akrab juga dengan PPI tahun lalu juga, yang mas-mas yang memang sudah senior gitu, sekaligus sharing. Jadi nginep di Thailand tuh dijamu makan oleh teman-teman PPI kayak gitu Pak. Jadi itu akhirnya yang membuat saya terus refresh dan sekalian lah ya, kalau kita mau berprestasi juga tetap harus memedulikan refreshing kita gitu. Nah, akhirnya itu yang Jepang Pak case-nya. Terus memang fokus saya, target saya ya di kuliah ini pingin terutama di UGM ya, karena kampus kerakyatan juga ya, mungkin brandnya luar biasa brandnya. Keliling semua pulau besar di Indonesia sebenarnya. Itu pertama, dan keliling negara di Asia. Tipe Asia dulu setidaknya. Alhamdulillahnya ASEAN juga sudah cukup berkeliling di ASEAN, di Malaysia, Thailand, Singapura, dan lain-lain. Nah, yang Asianya itu Jepang, Korea, Cina. Nah, itu sudah tercapai. Jadi alhamdulillahnya untuk keliling Asia di masa kuliah itu sudah. Nah, baru nanti ketika S2 baru keliling yang Eropa dan
UK seperti itu. Nah, tapi yang belum tercapai yang keliling semua pulau besar. Jadi selama kuliah kemarin lombanya kelilingnya baru di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Targetnya KKN di Papua Pak kemarin harusnya. Tapi pandemi. Jadi amin 1 bulan mau berangkat ke Papua dibatalkan gitu. Jadi sebenarnya sudah merancang waktu itu ya ke Papua ya. Dan ini juga tetap KKN-nya di Papua, KKN di Waisai, Papua Barat, tapi online. Jadi meeting semua online semua seperti itu. Kalau yang penting pas ditanya dulu KKN di mana Mbak? Di Papua. Tidak berangkat. Seperti itu. Jadi alhamdulillahnya keliling. Jadi prinsip kita ya, misalnya mengakar kuat menjulang tinggi gitu ya, ke negara manapun kamu udah speech, kita udah presentasi lah, udah keren lah gitu di mata negara lain gitu, tapi tetap negara sendiri harus dijajaki juga seperti itu. Jadi hampir semua pulau sudah selesai di dalam negeri, beberapa negara di Asia Tenggara khususnya sudah selesai, di ASEAN itu juga oke. Belum tentu para dosen seperti saya ini Mbak Kintan, apalagi mahasiswa ini pernah ke sana. Mungkin hanya beberapa negara, mungkin hanya Malaysia saja atau Singapura saja atau Thailand saja, tidak sampai ke beberapa negara. Mbak Kintan luar biasa. Cari ongkosnya juga kan struggle juga gitu Pak. Kita kan nggak mau ya. Mungkin kalau orang-orang melihat wah mahasiswa yang jalan-jalan keluar, yang sudah keluar negeri itu berarti uang jajannya banyak gitu ya, uang jajannya banyak, orang tuanya ngasih gitu, apalah gitu, pokoknya perspektifnya mudah gitu kan, berarti emang dasarnya orang bisa nih, orang ada nih gitu kan. Kalau saya nggak seperti itu memang Pak, mungkin ya karena memang prinsip dari orang tua juga dari kecil tuh nggak pernah istilahnya dikasih cuma-cuma atau apapun, bahkan ya di limit gitu per bulannya dan lain-lain. Makanya saya coba ya ini emang ya kalau bukan orang tua yang memang membiayai ya emang nggak bisa dan juga nggak mau kita tuntut ya, emang kita tugasnya kan memang nggak untuk memberatkan orang tua ya. Ya udah akhirnya struggle nyari bikin proposal dana, minta ke sana minta ke sini seperti itu. Jadi memang indahnya juga di sana gitu. Memang mahasiswa kan masih spesial gitu ya Pak ya. Jadi ya sudah kita ajukan saja, dan alhamdulillahnya malah dosen-dosen saya sendiri itu malah justru memberikan bantuan, memberikan dukungan berupa baik materi maupun finansial seperti itu. Jadi percayalah teman-teman, kalau bukan berasal dari mungkin ya strata ekonomi yang ke atas gitu ya, it's fine. Saya juga nggak seperti itu, tapi alhamdulillahnya selalu ada jalan gitu kalau ada kemauan. Mbak Kintan, selanjutnya sesudah itu semuanya kembali ke kampus. Maksudnya menjadi salah satunya adalah Sekjen BMKM UGM. Tetapi yang menjadi masalah adalah suasana pandemi menghadiri. Apakah hal itu mengganggu dinamika yang ada di sana dan perkuliahannya Mbak Kintan? Oke. Kalau pandemi itu memang tadinya kan kita mendenial gitu ya, menolak, tapi ya sekarang bersahabat gitu ya Pak ya, sepertinya bersahabat dengan pandemi. Jadi di 2020 akhir ya, sejak itu kita juga mengadaptasikan semua student government di UGM juga kita adaptasikan sistemnya ya, yang dari tadi serba, apalagi mahasiswa ya dikit-dikit bikin diskusi, bikin nongkrong gitu ya, kita sampai pagi lah begitu bahkan tentang apa. Nah, itu memang kita perlu transformasikan, dan alhamdulillahnya adanya digitalisasi yang masif ini juga ya, berbagai platform ini sangat-sangat hits juga, ada TikTok apa segala macam ya Pak ya sekarang. Jadi akhirnya kita bisa transformasikan dari yang memang campaign-campaign yang kita suarakan secara offline tadi ya, yang mungkin ada aksi kreatif, demonstrasi mungkin yang damai gitu ya untuk menyuarakan pendapat, itu kita ubah jadi kreatif campaign. Dan mungkin nanti bisa dicek juga nih di YouTube-nya BMKM UGM, itu ada kita bikin lagu Pak. Kita bikin lagu khusus untuk penanganan sampah yang kurang memadai di Yogyakarta. Jadi judulnya itu Negeri Istimewa. Jadi kita benar-benar nge-rap, terus ada lagunya, dan alhamdulillah diapresiasi juga oleh pemerintah setempat,
bahwa oke, kita tunjukkan kepada dunia gitu lah istilahnya, aksi itu tidak dengan kekerasan gitu, tidak melulu diidentikan dengan kekerasan ya Pak ya gitu. Jadi kreativitas inilah yang justru bisa menampar kita semua bahwa oke, ini adalah kenyataan, ini adalah realitas, dan ini adalah hal yang harus kita fokuskan gitu untuk kita selesaikan. Jadi mengingatkan sekitar tuh malah justru menurut saya banyak ya cara-cara yang lebih bagus atau lebih engagementnya tuh lebih tinggi ketika kita lakukan secara online gitu Pak. Jadi haruslah kita bisa cari peluang gitu ya walaupun di tengah keterbatasan. Mbak Kintan, ini ada beberapa dari aktivis bertanya. Ya kelihatannya Mbak Kintan ronde-ronde aja, tapi saya sebagai aktivis kok berbeda ya. Maksudnya kalau saya sebagai aktivis biasanya itu kalau mendapatkan perhatian dari dosen itu sangat berkurang. Maksudnya bahkan kelihatannya hadapan dengan dosen luar biasa. Bisa-bisa saya tidak lulus di perkuliahan atau minimal nilainya jelek. Bukan sampai bagus seperti Mbak Kintan sampai cum laude. Bagaimana cara bisa menghasilkan aktivis sukses, tetapi juga perkuliahan nilainya tidak mengecewakan, bahkan cum laude itu pun 3 tahun 1 bulan. Bagaimana Mbak Kintan? Oke, ini saya sepakat banget gitu ya, orang di luar sana tuh mengaitkan aktivis di kelas nggak pernah hadir, maksudnya istilahnya pasti aktivis IPK-nya jelek gitu ya, pasti itu, apalagi mungkin paradigma tentang aktivis mungkin zaman dulu ya yang juga banyak yang turun ke jalan aja segala macam. Nah, the world is change teman-teman, karena memang menurut saya pribadi ya beranggapan bahwa justru semakin kamu pinter ya tadi anggapan yang pertama tadi, justru semakin kamu berprestasi ya kamu juga harus aplikasikan ilmumu ke pengabdian ini gitu, ke dunia pergerakan, ke dunia ini loh yang bisa kamu ubah. Kita balik juga, justru ketika orang-orang ini mau teriak-teriak nih, misalnya mengkritik pemerintah dan lain sebagainya, harus ada isinya. Isinya dari mana ya? Dari ilmu yang kamu dapatkan di kampus. Nah, akhirnya 2 hal itu yang kemudian membuat saya yakin. Dari awal saya mahasiswa baru ya, kebetulan sudah join di BEM juga, itu sebagai staf muda. Presiden mahasiswa saya saat itu pun dari Visipol, dan dia seorang yang IPK-nya juga 3,9an juga, tapi dia seorang presiden mahasiswa juga. Jadi oke, berarti kalau ada orang yang bisa kayak gitu, aku juga bisa. Nah, akhirnya saya termotivasi di sana. Saya belajar, saya mentoring dengan berbagai jenis orang ya mungkin, karena nggak cukup satu ya untuk kita mendapatkan satu hal yang bisa mendewasakan kita gitu. Dan akhirnya ya sudah, prinsip mungkin kenal Pak Made Andi Arsana Pak, yang suka bikin konten juga ya, dosen UGM juga ya, kepala OIA di UGM, Office of International Affairs. Nah, Pak Andi pernah bilang gitu sejak saya maba ya, waktu itu juga kebetulan diajar juga, Mapres dan Presma tuh harusnya saling berkaitan gitu. Ketika kamu masuk berprestasi, kamu juga harus menjadi aktivis yang menyuarakan ilmumu gitu. Istilahnya aktualisasikanlah ilmumu di ladang pengabdian seperti ya berorganisasi, mengkritik sistem atau apapun itulah yang kira-kira bisa kita kontribusikan gitu. Nah, akhirnya dari mindset tersebut, karena kalau udah mindset kuat ya insya Allah nanti di prakteknya tuh berhasil gitu. Nah, akhirnya dari mindset kuat itu tinggal prakteknya ya saya harus pasti ada yang dikorbankan ya. Mungkin yang dikorbankan nongkrong santai dengan teman-teman. Ini yang sulit ini. Itu yang agak sulit, tapi saya mikir, kalau aku nggak bisa nongkrong santai yang bener-bener santai gitu, berarti aku harus punya cara nongkrong lain yang bikin aku itu sambil main. Jadi akhirnya ya saya ikut diskusi, ikut apa, itu kan sebenarnya tugas di organisasi ya, bikin diskusi, bikin kajian, tapi kita sambil ngobrol juga, sambil nongkrong, sambil gitaran, sambil nyanyi-nyanyi, sambil bahas politik lah, bahas apa seperti itu. Dan akhirnya ini main gue nih kayak gini berarti. Nah gitu sih Pak, jadi pinter-pinterlah kita cari, kamu harus tetap ngerasa kamu tuh bahagia, dalam artian kan gitu ya, kamu menjalani hidup dengan ya sebagaimana manusia normal yang butuh refreshing, butuh mungkin bermain dan lain-lain, tapi dengan cara yang berbeda.
gitu sih Pak. Jadi tetap saya juga main, saya suka makan gitu ya bareng macam-macam, tapi sambil pasti ada yang misi yang dilakukan gitu nih Pak. Luar biasa pemirsa. Jadi nongkrongnya itu dengan cara yang baru. Bukan nongkrong yang membuang waktu, tetapi nongkrong yang sambil beraktivitas untuk organisasinya dan untuk perkuliahannya. Ini sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Ini para pemirsa ini minta closing statement, Mbak Kinta. Oke. Bagaimana? Khususnya yang mau masuk kuliah, begitu juga yang sekarang sudah aktivis, itu bagaimana beliau bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik, meskipun tadi mulai awal sampai akhir juga sudah mendengarkan, tetapi masih luar biasa. Tadi mungkin kalau mendengarkan tentang luar negeri nggak mungkin deh saya selesai, kalau ngomong tentang misalkan ikut lomba nggak mungkin deh saya selesai, kalau mungkin ikut aktivis nggak mungkin deh saya selesai, bisa nanti paling cepat semester 10. Tetapi Mbak Intan 3 tahun 1 bulan itu cum laude. Silahkan Mbak Kinta. Alhamdulillah, ini ya Pak, mungkin kalau closing statement-nya sendiri, pertama, ini first of all ya, teman-teman harus tahu siapa diri teman-teman harus tahu potensi apa yang teman-teman milikin, self awareness-nya ya, potensi apanya, tahulah jati diri teman-teman tuh, kamu tuh adalah setidaknya orang yang bisa apa gitu ya, melakukan apa yang dari dirimu tuh kamu cintai, kamu sukai dan bisa kamu kontribusikan. Jadi yang pertama itu find makna dari apa yang kamu bisa lakukan gitu ya. Jadi dalam mengambil keputusan segala sesuatu yang kita ingin capai, please cari tahu dulu maknanya. Makanya ini insya Allah saya sekaligus ya mau ini Pak bikin buku juga, ada 3 series gitu judulnya memang makna kita. Jadi kita harus tahu dulu nih makna dari apa yang kita lakuin. Karena kalau kita udah kehilangan makna tadi, makna dari apa yang sebenarnya menjadi landasan kita untuk bergerak tadi, gampang nyerah, gampang capek, bahkan gampang mundur gitu ya. Tapi kalau kita tahu nih makna apa yang kita perjuangkan sih sebenarnya, kuliah tuh mau ilmu lo tuh nanti untuk siapa, terus pengabdian lo tuh untuk apa, itu jelas insya Allah akan gak mudah nyerah. Itu yang pertama. Jadi self awareness, cari tahu kamu siapa dan makna dari yang kamu kerjakan. Terus yang kedua, kunci sukses itu sebenarnya 50% mindset, 30% modeling, dan 20% hard work atau kerja keras. Jadi yang terpenting adalah mindsetmu. Maintain your mindset. Jangan semua dipikirin, semua dimasukin, pilih dan pilah. Karena gini, kita punya hanya 2 tangan gitu ya. Kita nggak bisa menutup mulut semua orang, memuaskan, mensatisfy semua orang gitu. Tapi dengan 2 tangan ini kita bisa doing something, membuat karya, tetap bekerja membuat karya, dan juga menutup 2 telinga kita sama-sama 2 ya, jadi cupas gitu, untuk tidak usah menghiraukan hal-hal yang membuat kita justru menghambat kita gitu, hal-hal yang justru menghambat kita. So tadi yang pertama makna, dan makna diri kamu, makna yang kamu lakukan. Kemudian kedua tadi mindsetnya, set tetap positif. Dan yang ketiga courage, berani. Karena ketika kita sebenarnya ya, ketika mungkin ada istilah-istilah orang bondo nekat dan lain sebagainya. tapi memang ternyata itu yang ketiga, makanya saya taruh di yang ketiga ya, karena courage ini, keberanian ini, yang kemudian itu bisa membuat kita confident, yang bisa membuat mindset kita tuh tetap terjaga, dan yang akhirnya bisa membuat makna yang kita perjuangkan tuh tetap terjaga. Makanya kalau ada yang ini prophetic leadership gitu ya, tahu kita maknanya tuh untuk kemanusiaan, untuk spiritual juga ya, hubungan dengan Tuhan, afterlife kita dan lain-lain. Tapi kalau kamu nggak berani untuk ngambil langkah, you end gitu, kamu selesai gitu kan. Makanya terakhir yang courage ini, keberanian ini harus kita yakini juga sebagai satu kekuatan dari Tuhan gitu. Kalau kita tuh nggak sendiri gitu, kita nggak sendiri, Tuhan pasti akan membantu kita selama tadi niat kita baik, terus tujuan-tujuan kita baik kayak gitu. Courage itu pasti akan selalu bisa kita tumbuhkan dari harapan yang selalu ada gitu kan pasti. Dan yang itu kemudian menjadi konklusi dari mungkin yang menutup banget ini dari saya, 1,000 miles itu always begin with only 1 step, teman-teman. Ribuan mil tuh selalu dimulainya dari 1 langkah. So make your own movement, berani untuk membuat sesuatu gitu untuk momentum perubahanmu, dan jangan tunggu momen terbaik.
kan kita suka menunggu ya, nunggu ntar aja momen terbaik baru aku ngelakuin gitu. Don't wait for the perfect moment, but take the moment and make it perfect. Cuman kita yang bisa membuat itu jadi momen terbaik kita sendiri. Seperti itu sih Pak mungkin untuk yang Luar biasa Mbak Kintan. 3 langkah dan jangan menunggu momen terbaik. Yang pasti kawan-kawan, pemirsa semuanya bisa mendapat inspirasi yang luar biasa dari Mbak Kintan ini, seorang aktivis yang bisa menyelesaikan 3 tahun 1 bulan dengan cum laude. Yang lebih asik lagi adalah jalan-jalan ke seluruh negeri dengan gratis semuanya. Kalau di dalam negeri juga dijalankan. Mbak Kintan, terima kasih banyak atas berbagai informasinya. Insya Allah akan menginspirasi kepada semua pemirsa. Pemirsa, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Makasih Mbak Kintan. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman semua. Semangat.